A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kebumen, Bapak Dr. Andes Prayitno. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah SMK Negeri 1 Kebumen. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan-karyawati SMK Negeri 1 Kebumen. Yang saya hormati segenap pengurus OSIS SMK Negeri 1 Kebumen dan pengurus Rohis An-Nisa OSIS SMK Negeri 1 Kebumen. Tidak lupa yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan seluruh siswa dan siswi kelas 12, kelas 11 dan kelas 10 SMK Negeri 1 Kebumen. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun lewat perantara dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada bulan ini, bulan yang sangat mulia ini, kita peringati peristiwa mukjizat, peristiwa yang sangat luar biasa yang telah dialami oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita apresiasi, sangat kita syukuri kita sebagai umat beliau, dan semoga semua besok kita mendapat syafaat beliau. Amin amin Allahumma amin. Para pemirsa yang saya hormati, saya dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan ceramah tentang peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Isra Mi'raj? Ya, jadi ada dua kejadian, ada dua perjalanan Nabi. Yang pertama, tahap pertama adalah tahap peristiwa Isra. Peristiwa Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai Masjidil Aqsa di, ada yang tahu di mana Masjidil Aqsa? Belum tahu ya. Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Ya. Subhanallah ya. Ternyata Palestina, negara yang sedang jadi keprihatinan, ternyata di sana ada Masjidil Aqsa, di mana Rasulullah Muhammad sangat mengagungkan masjid tersebut. Perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai dengan Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan peristiwa Mi'raj, naiknya Rasul ya dari mana Mbak?
melampaui langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, ya. Apakah selain Rasul ada yang sudah pernah ke sana? Belum ada. Bahkan malaikat yang menemani Rasul pun itu hanya mengantarkan sampai Sidratul Muntaha saja. Oke, tidak sampai bertemu Allah. Jadi tidak kuat, ya. Yang diberi keistimewaan adalah Rasul Muhammad SAW bertemu langsung Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Bagaimana kondisinya di sana? Yang jelas dikatakan bahwa belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah dirasakan oleh hati manusia. Gitu. Apa saja peristiwanya yang dialami oleh Rasul? Banyak sekali peristiwa. Yang jelas Ibu hanya menyampaikan mungkin beberapa saja. Yang jelas perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat muslimin dan muslimat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja atau negara Arab saja, di seluruh dunia umat muslimin dan muslimat, yaitu yang pertama adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Awalnya perintah sholat itu diterima langsung oleh Nabi Muhammad adalah perintah 50 kali dalam sehari semalam, 50 waktu, Mbak. Coba, satu hari semalam ada berapa jam? 24 jam. Kalau misal satu hari satu malam itu sholatnya 50 waktu, berarti kamu kira-kira bisa sekolah tidak? Tetap bisa mungkin, tapi dela-dela sholat, sebentar-sebentar sholat gitu ya. Iya, setelah bisa dikatakan negosiasi ya, negosiasi antara Allah dengan Nabi Muhammad, alhamdulillah akhirnya diputuskan perintah sholat sehari semalam hanya 5 waktu, dan hukumnya wajib bagi yang sudah baligh. Siapa yang sudah baligh itu? 1, dihukumi wajib, ya, dihukumi wajib bagi yang sudah baligh. 1, yang pertama yang jelas adalah baligh dikatakan orang yang sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Balighnya seorang laki-laki, ayo Mas, anak-anak Ibu yang laki-laki, balighnya seorang laki-laki apa Mas? Yo, iya betul, sudah mengalami mimpi basah. Apa Bu mimpi basah, Bu? Mimpi basah itu bobok malam, bobok siang, sore, entah waktu kapan, tapi boboknya enak, tangi-tangi, bangun-bangun itu sudah ngompol. Nah, itu namanya mimpi basah. Tidak apa-apa, kita belajar agama ya. Ya, kemudian balighnya perempuan adalah sudah keluarnya darah haid. Sudah keluarnya darah haid. Ya, jadi itu sudah wajib hukumnya. Jika tidak dilakukan bagaimana? Kalau nggak sholat, kalau sudah baligh berarti berdosa. Kalau berdosa masuk neraka. Mau tidak? Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu Ibu berpesan kepada anak-anak Ibu semua yang solgan dan solcan, ya, solih ganteng dan solih cantik, ya, wajib hukumnya sholat karena kalian semua insya Allah sudah baligh semuanya. Utamakan sholat di awal waktu, fi awali waktin, nggih, alangkah diutamakannya dengan berjamaah. Kalau di sekolah kita berjamaah dengan Bapak Ibu guru bisa, dan karena sedang pandemi kita tidak sekolah, kita daring di rumah, tetap sholat karena sedang pandemi, berarti usahakan tetap menjaga protokol kesehatan. Sholat di rumah tidak
tidak apa-apa. Begitu. Baik, itu peristiwa yang dialami Rasul tentang perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah Rasul kembali lagi kembali ke Mekah, ya, kemudian menceritakan apa yang telah dialaminya kepada kaum Quraisy Mekah, bahwasanya beliau telah bisa melampaui langit ketujuh, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaiki apa ya Mbak? Ada yang tahu? Ada yang tahu Mas? Naik apa? Apakah naik Lion Air atau Garuda Indonesia? Bukan. Dengan apa? Dengan buruk, ya. Banyak ulama berpendapat buruk dikatakan bisa sebagai cahaya, Mbak. Buruk itu kan cahaya. Jadi diibaratkan itu kecepatannya sekilat cahaya, sangat cepat. Ya, mungkin tidak bisa dinalar ya Mbak ya, dari Mekah ke Palestina naik ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, itu hanya semalam saja. Apakah kaum Quraisy Mekah percaya dengan cerita Rasul? Tidak. Malah Rasul itu dibilang warna-warna Mbak, yang tidak percaya, yang pembohong, ya, dibilang pembohong. Bahkan mohon maaf, banyak sekali kaum Quraisy yang bilang Rasul itu sudah gila, mohon maaf, ya, karena tidak bisa dinalar itu. Nah, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW harus percaya, ya, karena Rasul diberi kenikmatan, keistimewaan, keberkahan berupa perjalanan Isra Mi'raj itu, ya, kita sebagai umatnya mari kita tinggal melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, ya, yang sudah diberikan perintah itu kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umat manusia. Karena Rasul sifatnya adalah tabligh atau menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Disuruh 5 waktu, ya berarti 5 waktu. Jangan dikurangi. Itu. Kemudian selanjutnya sifat Rasul lagi yang perlu Ibu sampaikan. Rasul terhindar dari dosa, atau Rasul mempunyai sifat maksum, terhindar dari dosa, tidak mungkin melakukan dosa. Apakah manusia selain Rasul ada? Ya. Apakah hari ini sudah ada yang melakukan dosa? Mohon maaf, hal kecil saja ya, bohong kecil akan menjadikan bohong-bohong yang besar dan sebagainya, banyak sekali. Ibu hanya berpesan kepada kalian, karena SMK Negeri 1 Kebumen, kita di lingkungan yang dinamakan Kota Beriman katanya ya, kita di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen, kemudian sekolah kita di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ibu berpesan kepada kalian, ayo tingkatkan keimanan, tunjukkan kalau kalian anak SMK yang unggul, ya, yang harmonis sesuai dengan slogan SMK Negeri 1 Kebumen. Ada yang tahu tidak? Harmonis itu kepanjangan apa? PR buat kalian. Itu kan sudah jadi jargon SMK ya. Anak OSIS harus tahu ini. Harmonis ya. Baik, selanjutnya terkait dengan pandemi yang belum berakhir sampai saat ini. Sudah setahun ya Mbak kalian tidak sekolah ya. Maksudnya tidak pembelajaran di sekolah. Sudah 1 tahun. Sebagai warga negara yang baik, kita memang harus patuh kepada kebijakan pemerintah. Bagaimana pemerintah memberikan aturan kepada kita untuk selalu mentaati protokol kesehatan, ya, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Jangan pernah lengah Mbak.
Jangan pernah lengah. Mungkin besok ada jadwal vaksinasi COVID bagi siswa-siswi, ikuti. Insya Allah aman dan halal. Insya Allah aman dan halal. Jangan takut. Ya, itu sebagai bentuk ikhtiar kita selain dengan menjaga 3 hal tadi. Begitu. Jaga iman, jaga imun, ya, 2 itu harus kita pegang, jaga iman dan jaga imun. Insya Allah kalau imannya kuat, imunitasnya juga kuat, lahir batin kita insya Allah juga kuat. Ya. Baik, kemudian selanjutnya Ibu akan sampaikan hikmah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj adalah menghapus kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bulan Rajab ini kita peringati sebagai bentuk pergantian gelap ke terang, bahwasanya Rasul itu membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang ini. Dulu zaman kesedihan karena di tahun terjadinya Isra Mi'raj itu Rasul sudah kehilangan istri tercintanya. Siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid, ya, istri tercinta yang selalu mendampingi Rasul dalam berdakwah. Berbagai ancaman, rintangan beliau alami, tetapi tetap mendapat dukungan dari sang istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Kemudian sebagai yang kedua, hikmah Isra Mi'raj yang kedua adalah memupuk keimanan setiap umat muslim di seluruh dunia, ya. Walaupun mungkin peringatan Isra Mi'raj itu tidak diperingati di setiap negara. Kemudian yang ketiga menambah semangat dalam beribadah. Ya, menambah semangat dalam beribadah. Ya, di masa pandemi sungguh sangat terbatas pergerakan kita, apalagi OSIS dan ROHIS, ya, yang biasanya senang banget kalau bikin kegiatan. Sekarang kegiatannya bagaimana? Kegiatannya cuma mencet HP, mantengin HP. Ibunya tanya, "Mbak, Bapak sudah pulang?" Gitu. Tidak boleh seperti itu, ya. Walaupun sedang apa-apa lewat media sosial, kita pun menyadari itu, ya, memang kita terbatas geraknya kita terbatas, dibatasi. Jadi untuk semangat beribadah tetap harus dipupuk. Kita dibatasi untuk berkumpul, berarti kita ditambah i'tikafnya. I'tikaf di masjid tidak boleh, Bu. Di rumah apa boleh? Ya boleh. Bisa dalam bentuk qiyamul lail atau sholat malam. Silahkan, ya, karena sholat malam atau sepertiga malam itu adalah waktu mustajab. Insya Allah Allah ijabah doa-doa kita, ya. Jangan lupa selalu doakan untuk kesehatan semuanya. Semoga pandemi segera berlalu, ya, karena pandemi ini mengglobal, ya, mendunia. Kalau bukan dari kita yang menjaga diri, ya, siapa lagi? Jadi pribadi masing-masing harus kuat dalam menjaga imunitasnya. Ya, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Insya Allah bertemu lagi di kegiatan-kegiatan lain, ya. Tetap
pesan ibu tetap jaga imun dan iman, ya. Insya Allah kita terbebas dari mara bahaya. Sebelum ibu tutup, ibu ajak sholawatan dulu ya. Sholawat ya badrotim, yang artinya apa Mbak? Ya badrotim. Ya badrotim. Ayo yang sudah hafal. Ya badrotim kayak gitu. ya badrotim adalah sanjungan kepada Rasul Muhammad yang sudah membawa dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Betapa kita tinggal menikmati Mbak, Mas, ya, menikmati sekarang sudah dunianya dunia Islam, okay? Sudah terang benderang. Tidak ada lagi kita sholat dihajar, masa tidak ada ya? Tidak ada, sudah sangat nikmat sekali. Mari kita sholawatan bersama. Ya badrotim min hazakulla kamali madayu'a biru an ulaka maqali antal ladzi asyrakta fi ufukil ula antal ladzi asyrakta fi ufukil ula fama khawta bil anwari kulla dolali fama khawta bil anwari kulla dolali. Irfa semua bareng. Ya badrotim min hazakulla kamali madayu'a biru an ula kama qali. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, anak-anak Ibu semuanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul qawli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.